Hai guys, ini adalah video kedua aku setelah video studi vlog sama anak ITERA. Di sini aku bakal ngejelasin gimana caranya aku bisa stabilin nilai IPK, rata-rata IPK, rata-rata raport, dan juga nilai UTS dan UAS. Di sini mungkin aku akan ngejelasin 4 hal yang penting menurut aku, dan balik lagi ini adalah based my experience atau pengalaman aku. Nah, mungkin perorangan akan beda ya karena ini berdasarkan pengalaman aku gitu. Tapi siapa tahu ketika aku buat video ini dan aku share, ada orang-orang yang kebantu dengan bagaimana cara belajar atau metode belajar yang aku pakai. Oke, langsung aja ke poin pertama. Poin pertamanya adalah aku menyiapkan UAS atau UTS itu 2 minggu ataupun 1 minggu sebelum minggu UTS atau UAS, dan juga dibarengi sama manajemen waktu. Jadi kan kita pasti sebagai manusia atau sebagai pelajar itu pasti kita ada mata kuliah atau mata pelajaran yang kita ngerti banget sama yang ini kayaknya harus belajar lebih nih gitu. Jadi aku nyiapin mata kuliah yang paling susah yang menurut aku itu udah dari jauh-jauh hari gitu. Jadi aku belajar cari variasi soal dan juga baca, ngertiin sendiri, dan juga dari catatan di kelas itu aku kombinasiin. Dan juga kebiasaan aku itu sebelum mau mulai belajar Hamin 2 minggu itu, aku tuh udah nyiapin atau ngelis mana mata kuliah yang susah-susah dulu. Khusus untuk Hamin 2 minggu itu, 2 minggunya itu sebelum UAS, aku tuh bakal belajar yang susah dulu. Baru Hamin 1 minggunya itu aku belajar yang materi agak mudah. Biasanya di 2 minggu ini aku difokusin ke materi-materi hitung-hitung dan juga materi yang satu babnya tuh bisa berlembar-lembar. Biasanya kayak gitu. Terus pertanyaannya, kalau misalkan dosennya masih ngasih tugas dan masih ngasih materi, kayak gimana? Nabrak dong? Enggak. Sebenarnya kita pintar-pintar aja atur waktu. Misalkan dari jam sekian, dari jam 1 misalkan, aku akan murojaah atau ngulang materi yang ini nih, agak susah nih yang ini. Terus tadi dosennya ngasih lagi, dan setelahnya aku bakal belajar materi yang baru itu. Jadi kayak kesinambungan gitu loh, terus-terusan. Poin kedua, kamu harus fokus di kelas karena mendapatkan ilmu yang paling banyak itu ketika dosen atau guru itu lagi ngejelasin. Itu bener-bener kita mendapatkan presentasi yang lebih banyak ketimbang kita belajar sendiri. Karena ketika ada gurunya, kita tuh bisa nanya, kita bisa nanya apa yang kita nggak ngerti. Juga dibarengin sama nyatet. Biasanya itu ada guru ataupun ada dosen yang kalau misalkan ngasih soal itu berdasarkan apa yang ia jelaskan. Jadi kita tuh harus pasang telinga bener-bener. Poin ketiga itu adalah ngejelasin ke orang. Agak aneh sih, tapi ini tuh work banget. Ini bener-bener efektif banget gitu dalam aku belajar. Biasanya aku bakal ngajarin diri aku sendiri lewat kaca, ataupun aku ngejelasin ke temen aku. Walaupun temen aku tuh ngangong, walaupun nggak satu fakultas atau nggak satu kelas kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak bekerja banget atau efektif banget untuk ngajarin ke orang? Karena ketika kita lagi ngejelasin ke orang, itu otomatis kita tuh akan lebih mengerti materi yang tadinya kita itu kurang mengerti. Terus kita bisa jadi ngerti dari kita ngejelasin ke orang lain gitu. Selain buat kamu mengerti ketika kamu ngajarin ke orang lain itu juga dapat benefit. Benefitnya apa? Benefitnya dia juga bisa ngerti materi apa yang kamu jelasin ke dia. Apalagi kalau misalkan kamu ngejelasinnya itu enak, jelas, dan juga singkat. Poin keempatnya adalah jangan lupa ibadah. Jangan lupain Tuhan kamu yang udah ngasih kamu kesehatan, udah ngasih kamu pengetahuan, udah ngasih kamu cara berpikir. Ya, sampai kamu tuh paham sebuah materi. Jangan pernah lupa. Gitu ya. Aku tuh sering ngelakuin ketika aku mau ujian, aku sholat dan aku curhat gitu. Ya Allah, aku besok mau ujian. Ujiannya susah. Dan aku ini lemah di materi ini. Semoga nanti ujiannya yang keluar tuh semua yang aku pelajarin, semua yang aku kuasain. Nah, karena manusia itu adalah orang yang sering gelisah gitu ya, terus bertanya-tanya nanti soalnya kayak gimana ya gitu, aku bisa apa enggak ya, aku diselingin sama baca Quran.
Maksudnya itu sholatnya tuh tiap hari ya, bukan pas mau ujian aja. Dan kalau bisa itu dirutinin, kita itu duha, tahajud, dan juga qobliyah ba'diyah. Coba kalian terapin. Ini bener-bener bekerja banget, ini efektif banget buat aku. Siapa tahu setelah kalian menerapkan ini ya, itu akan berubah ya setidaknya 80% dari cara belajar kalian dan juga strategi kalian dalam menyusun dan memahami diri sendiri untuk terus belajar dan juga ambis. Jadi alhamdulillahnya ketika aku menerapkan semua teknik-teknik ini dalam kehidupan aku, dalam real life aku sebagai mahasiswa, aku bisa mendapatkan IPK 3,9 sekian. So guys, itu aja yang mungkin aku bisa sampaikan. Semoga membantu mendongkrak dan juga menstabilkan nilai kalian saat UAS dan UTS gitu ya. Oke, segitu aja. Bye bye.